Dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudari, pertama-tama mohon maaf kita mulai live streamingnya terlambat. Kita sedang coba sebuah konsep yang baru. Biasanya saya live dari tempat yang lain ketika hadir setiap hari Kamis pukul 19.00 dalam program pembekalan karakter ini. Sekarang kita kembali live dari gereja GBI Mawar Saron Jakarta. Dan saya didampingi juga dengan pendeta pembantu Morris dan juga beberapa teman-teman yang lain yang tidak tampil dalam layar. Jadi puji Tuhan kita sekarang kembali bisa mengudara dalam program Faith Minutes Live ini. Dan kalau Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah mengikuti program ini dari lama, memang kita masih ingat bagaimana dulu kita live dari gereja dan menggunakan studio langsung dari ruangan ibadah. Jadi langsung dengan peralatan yang lengkap kita bisa hadir kembali dalam pertemuan hari ini. Dan terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, kita dalam pertemuan hari ini tanggal 27 Juli 2023, kita melanjutkan serial pembahasan 15 alasan untuk menjaga hati. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, 15 alasan untuk menjaga hati ini saya ambil dari kitab Galatia. Di dalam kitab Galatia di sana dikatakan ada daftar 15 perbuatan-perbuatan daging yang harus dihindari. Kemudian dalam pembahasan kitab Galatia itu dilanjutkan dengan buah roh. Maka dari pembahasan tentang perbuatan-perbuatan daging itu kembali kita ambil menjadi pembahasan dalam pembekalan karakter Faith Minutes Live ini. Jadi puji Tuhan kita kembali berjumpa dalam pertemuan ini. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sekarang sudah sampai kepada seri ke-8. Seri ke-8 berbicara tentang hati adalah tempat sumber iri hati. Nah kalau ada Bapak Ibu Saudara-saudari yang ketinggalan dari pembahasan serial-serial sebelumnya, saya rekomendasikan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari bisa menonton rekaman ulangnya. Ada di YouTube GBI Mawar Saron TV, ada juga di Facebook dari GBI Mawar Saron. Kalau di Instagram kita ada di akun Faith Minutes. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari ada yang ketinggalan dari seri pertama sampai seri ke-7, maka bisa nanti menyaksikan rekamannya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudari pasti akan diberkati Tuhan karena kita membahas tentang firman Tuhan. Oke, nah hari ini seri ke-8 kita berbicara tentang iri hati. Nah, memang kita melihat bahwa hati itu bisa menjadi tempat sumber dari iri hati. Nah, maka ketika kita mengacu kepada kitab Galatia, iri hati yang di sana itu dikatakan dalam bahasa Yunaninya, itu mau tidak mau saya harus hadirkan ke hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Nah, Bapak Ibu bahwa iri hati itu di dalam bahasa Yunaninya, di dalam kitab Galatia itu, kata dasar yang dipergunakan adalah zelos. Nah dari kata zelos ini ada dua pengertian. Yang pertama adalah dari segi positif, yang kedua adalah dari segi negatif. Ternyata dari kata zelos ini bisa berarti juga adalah orang yang rajin, orang yang gigih, tetapi di lain pihak juga adalah orang yang iri hati, orang yang cemburu. Jadi dalam penggunaan kata zelos ini bergantung dari konteks kalimatnya, bisa positif, bisa juga negatif. Nah jadi dengan demikian dalam pembahasan ini konotasinya memang adalah lebih ke negatif. Jadi artinya poin yang bisa kita petik adalah dari kata zelos ini, bahwa ternyata orang yang iri hati itu bisa juga berarti dia itu bisa bersemangat. Artinya begini, ketika kita punya hati dan pikiran diselimuti oleh perasaan iri hati, maka tidak tertutup kemungkinan kita akan gigih dalam iri hati itu. Artinya iri hati adalah sebuah keadaan di hati dan pikiran kita yang akan terus ada di dalamnya. Jadi kalau kita ingin berjuang untuk melawan iri hati, maka mau tidak mau ini adalah perjuangan seumur hidup. Jadi dengan kata lain kita sehari demi sehari, minggu demi minggu, bulan dan sampai tahunan bahkan seumur hidup kita akan harus selalu berjuang melawan iri hati dari dalam diri kita. Karena ternyata iri hati, kegigihan dari iri hati itu sama juga dengan kegigihan untuk berjuang, kegigihan untuk rajin. Nah makanya pembahasan ini adalah menurut saya juga pembahasan yang penting. Maka itu ketika berbicara tentang iri hati mengacu dari kitab Galatia, maka dari kata zelos itu, maka ini sama juga setara dengan orang yang gigih. Oke, dari pembahasan itu kita akan masuk, ada dua alasan kenapa kita harus mewaspadai iri hati dari dalam hati kita. Jadi memang iri hati itu yang pertama adalah kita mesti mewaspadai bahwa hati adalah tempat sumber kecemburuan. Dari kata zelos tadi itu memang kita bisa lihat bahwa ternyata di dalam kata iri hati atau zelos itu bisa juga ada kecemburuan, bisa juga ada persaingan. Maka itu kita bisa lihat yang pertama adalah tentang kecemburuan.
Jadi dari kata zelos tadi, definisi yang pertama adalah orang bisa merasa cemburu, yaitu dalam perasaan kecemburuan. Nah maka itu kita bisa melihat sebentar definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih tentang kecemburuan? Menurut KBBI, kecemburuan itu adalah keirihatian, kesirikan, bisa juga kecurigaan, kekurang percayaan. Makanya dari pembahasan ini kita bisa mendalami lebih dalam lagi, yaitu dengan menyadari bahwa berbicara tentang hati ini adalah tempat sumber iri hati, maka kita harus mewaspadai hati kita, jangan sampai ada muncul kecemburuan. Nah kecemburuan itu apa sih? Kecemburuan itu bisa saja merasa tidak atau kurang senang melihat orang lain beruntung. Itulah perasaan cemburu. Misalnya ketika kita melihat teman kerja kita, kok kenapa kita kerja sama-sama, lulus kuliah sama-sama, kok ternyata karirnya lebih bagus dari karir saya. Maka kita merasa cemburu, nah itu adalah munculnya dari hati. Nah dari pembahasan seri ke-8 ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, targetnya adalah supaya saya, Bapak Ibu Saudara-saudari semua, kita mau belajar bahwa rasa cemburu kepada orang lain itu selalu munculnya dari dalam hati kita. Nah makanya pembahasan ini dari pembahasan karakter, mau membantu Bapak Ibu Saudara-saudari mulai dari diri kita harus mengalami restorasi. Nah restorasi yang ke-8 dalam serial ini adalah mari kita jaga hati kita supaya kita tidak cemburu kepada orang lain. Biarlah kita mulai menyikapi diri kita, melihat orang lain berhasil, lebih hebat dari dari lebih terkenal dari kita, di media sosial followernya lebih banyak dari diri kita, dalam pelayanan dia lebih dipakai Tuhan contohnya dibandingkan pelayanan kita, ya kita mesti menjaga hati kita untuk tidak cemburu. Nah ini adalah munculnya dari dalam hati kita. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari dan tentu juga saya, kita harus berjuang menjaga hati kita untuk tidak cemburu. Puji Tuhan, nah itu selalu munculnya dari hati kita. Makanya dalam khotbah minggu saya memisahkan antara pikiran dengan hati. Pikiran adalah tempat di mana kita baca firman Tuhan, kita taruh dalam pikiran kita. Kita ikut kuliah, sekolah, webinar, seminar, pelatihan-pelatihan, training dalam dan luar negeri. Nah semua itu kita taruh di dalam pikiran kita, ilmu-ilmu tersebut. Nah tetapi dalam hati kita, di sanalah kita simpan karakter kita, segala bentukan kita dari masa lalu kita itu di dalam hati kita. Nah itulah yang menjadi sumber dari pola kehidupan kita, artinya karakter kita munculnya dari hati. Maka itu seringkali kita melihat apa yang sudah kita pelajari, disimpan di dalam pikiran, ternyata seringkali kalah dengan suasana hati kita. Contohnya ketika kita sedang marah, sedang mood kita tidak bagus, terganggu, maka percuma juga gelar yang panjang, gelar yang tinggi, karir yang posisinya kita sudah baik, tetapi orang akan berkata percuma juga ya gelarnya banyak, tetapi ternyata perbuatannya seperti itu. Nah ini menjadi gambaran seringkali manusia, bisa juga saya dan kita semua dikalahkan, ilmu kita ini kalah dengan suasana hati kita. Makanya janganlah aneh dan kaget ketika melihat ada orang yang terpandang, kok kenapa ya bisa melakukan kesalahan, orang yang terpandang harusnya pekerjaannya mulia, misalnya contoh seorang hakim adalah pekerjaan yang mulia, harusnya dia menghadirkan keadilan, tapi ternyata hakim itu bisa disuap, hakim itu bisa disogok. Nah jadi dengan kata lain harusnya hakim itu dengan gelar pendidikan, posisi terhormat yang dia miliki, harusnya dia bisa mengendalikan hatinya dari keserakahan, mengendalikan hatinya dari ketamakan, tapi ternyata tidak sedikit orang kalah dengan hatinya. Nah sama juga misalnya contoh dengan pendeta, rohaniwan, pelayan Tuhan, kita sudah lihat misalnya worship leader, pelayan Tuhan, kemudian juga pendeta, kok kenapa ya masih bisa melakukan kesalahan? Karena pada saat melakukan kesalahan itu, ilmunya, jabatannya kalah dengan suasana hatinya. Maka itu memang kita lihat hati itu bisa menjadi tempat sumber dari iri hati. Nah ini seri ke-8. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari memang kita mesti mewaspadai, jangan sampai kita cemburu dengan orang lain, kita melihat orang lain lebih hebat, orang lain lebih terpandang, orang lain lebih berhasil. Nah ini harus kita jaga di dalam hati kita. Jangan sampai kita menjadi iri karena melihat orang lain lebih berhasil. Itu mengacu dari terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah puji Tuhan. Nah kita juga melihat bagaimana yang berikutnya adalah bukan hanya berbicara tentang hati itu sebagai tempat di mana kita memiliki kecemburuan, tapi kita juga mesti waspada. Dari hati kita ini bisa muncul juga perasaan-perasaan negatif lainnya. Nah ini memang semua bersumber dari dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mesti betul-betul
menjalani tahun restorasi ini yang menjadi komitmen bersama di tahun 2023 supaya Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya bisa menjaga hati kita, merawat hati kita dengan baik, dan kalau kita sudah meniti karir kita dalam pekerjaan kita, doa saya adalah Bapak Ibu Saudara-saudari karirnya makin baik, karirnya makin naik. Kita seperti kata firman Tuhan, tidak lagi menjadi ekor tetapi kita menjadi kepala. Kita tidak turun tapi kita menjadi naik. Namun ada konsekuensinya. Ketika karir kita naik, tidak lagi turun, maka ada konsekuensinya. Ketika karir kita naik, maka ada beban tanggung jawab moral yang harus kita praktekkan karena jabatan kita sudah semakin tinggi. Contoh, ketika saya menjadi seorang pendeta, maka sebagai seorang pendeta tuntutannya adalah saya harus menjaga moralitas saya. Ketika saya menjadi gembala, maka tuntutannya adalah saya harus menjaga moralitas saya. Saya harus menjadi contoh, menjadi teladan. Makanya saya harus bisa menguasai hati saya. Saya masih pendeta, saya masih manusia, masih bisa marah, masih bisa kecewa, masih bisa iri hati. Nah, itulah perjuangan di dalam batin saya. Artinya apa? Saya sebagai pendeta, Bapak Ibu Saudara-saudari sebagai orang Kristen yang bekerja tidak menjadi pendeta, tidak menjadi rohaniwan, sama-sama kita dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, bisa memberikan pengaruh positif kepada orang lain. Bahkan Tuhan Yesus juga berkata, kita ini adalah surat Kristus yang terbuka. Maksud saya Alkitab berkata, kita ini adalah surat Kristus yang terbuka dan dapat dibaca oleh semua orang. Maka itu mau tidak mau kita harus bisa mengendalikan suasana hati kita. Nah, seri ke-8 ini adalah kita harus menjaga suasana hati kita dari perasaan cemburu. Nah, karena perasaan cemburu itu akan berdampak juga bagi diri kita sendiri. Kalau kita diselimuti dengan perasaan cemburu, iri hati, maka kalau kita sudah iri hati dan kita cemburu, dampaknya bagi diri kita sendiri. Makanya ketika orang-orang sudah tahu bahwa Pak Yohanes itu orangnya selalu cemburu, orangnya selalu iri hati, pasti akan selalu nampak dari perbuatan-perbuatan kita, tutur kata kita, sorot mata kita, dan pada akhirnya orang-orang tidak akan mau bergaul dengan kita lagi. Nah, kalau orang sudah tidak mau bergaul dengan kita lagi, saya rasa sulit untuk kita bisa mencapai keberhasilan. Karena saya sangat yakin keberhasilan dalam hidup ini harus dibantu dengan orang lain. Saya bisa menjadi gembala, memimpin gereja yang besar ini, ada Morris, ada bapak-bapak yang lain yang ikut membantu saya di belakang layar. Ini di belakang layar ada berapa banyak nih orang-orang yang ikut membantu saya? Ada sekitar 5 orang lagi. Jadi dengan kata lain, program Faith Minutes Live ini bisa berjalan dengan baik karena ada topangan orang lain. Jadi keberhasilan itu tidak bisa kita dapatkan seorang diri. Nah, jadi dengan demikian kalau kita terus iri hati sampai orang bisa merasakan dia mah selalu iri hati, dia selalu cemburu, pasti orang lama-lama tidak akan suka bergaul dengan kita. Tapi ada juga andai kata orang yang mau bergaul dengan kita, bisa dipastikan orang-orang tersebut masih sama dengan kita. Orangnya selalu iri, orangnya selalu cemburu. Karena dalam istilah yang saya pernah dengar, ikan akan kumpul dengan ikan yang sama. Binatang akan kumpul dengan binatang yang sama. Jadi dengan kata lain, kalau kita selalu iri hati, dan apabila ada orang-orang yang senang bergaul dengan kita yang suka iri hati, pasti bisa digambarkan orang-orang tersebut adalah orang-orang kelompok yang juga suka iri hati. Orang yang suka ngomongin orang akan kumpul dengan orang yang suka ngomongin orang. Orang yang tidak suka ngomongin orang akan kumpul juga dengan orang yang tidak suka ngomongin orang. Karena pada akhirnya terbentuklah kelompok-kelompok sesuai dengan gayanya masing-masing. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita iri hati akan merugikan diri kita sendiri karena orang-orang tidak akan mau bergaul dengan kita. Nah, kalau ada orang yang mau bergaul dengan kita karena kita iri hati, orang-orang tersebut pasti juga adalah orang-orang yang selalu iri hati. Pada akhirnya kita kumpul dengan orang-orang yang selalu iri hati, kita akan sulit untuk mencapai restorasi. Karena terus-menerus kita akan menjadi iri hati karena lingkungan itu juga adalah lingkungan yang iri hati. Jadi dengan kata lain, betullah apa kata Alkitab? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudari ingin kebiasaan-kebiasaan yang baiknya tidak hilang, maka kita harus mengelilingi orang-orang yang baik di sekitar hidup kita. Jadi dengan kata lain, pesan yang sebagai penutupan adalah, Bapak Ibu mari kita jaga hati kita untuk tidak menjadi tempat sumber iri hati. Karena kalau kita iri hati, kelompok yang ada di sekitar kita juga adalah kelompok yang iri hati. Jadi saya berdoa supaya kita semua bisa sungguh-sungguh mengalami restorasi. Baik, saya kira itu saja yang mau kita hadirkan dalam program pertemuan minggu ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati,
Bapak Ibu juga boleh share link ini kepada orang-orang lain. Dan jangan ragu-ragu untuk tulis komentar, nanti tim admin akan membantu untuk memberikan respon. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari juga yang menggunakan YouTube, Bapak Ibu Saudara-saudari boleh subscribe dari akun YouTube GBI Mawar Saron TV. Bapak Ibu juga boleh klik lonceng, nanti supaya ada pergerakan-pergerakan dari YouTube GBI Mawar Saron. Contohnya ada postingan baru, ada hal-hal lainnya, Bapak Ibu dapat notifikasi. Dan Bapak Ibu yang menggunakan Facebook, boleh silakan follow dan juga like dari Facebook page GBI Mawar Saron. Bapak Ibu yang menggunakan Instagram, kita menghadirkan program Tengah Minggu Faith Minutes ini di akun dengan nama yang sama, yaitu akun Faith Minutes di Instagram. Sementara akun GBI Mawar Saron di Instagram itu kita pergunakan untuk kegiatan-kegiatan dari gereja ini, GBI Mawar Saron. Terima kasih Bapak Ibu, dan kita punya channel baru, punya akun baru namanya Mawar Saron Project. Bapak Ibu boleh follow di Instagram dan juga ada di TikTok akun Mawar Saron Project, dan Bapak Ibu silakan menikmati tayangan-tayangan yang bagus dalam video-video singkat tentang beberapa kegiatan gereja kita, dan kedepannya akan terus nanti dihadirkan, dan Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan postingan-postingan yang sangat baik itu. Terima kasih, dan jangan lupa di layar ada QR Code yang Bapak Ibu bisa scan, Bapak Ibu juga boleh screenshot. Bapak Ibu, QR Code itu adalah kesempatan untuk gereja memberikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari untuk memberikan dukungan finansial. Bapak Ibu bisa memberikan support untuk program ini bisa berjalan terus. Terima kasih untuk selama ini yang Bapak Ibu Saudara-saudari sudah mendukung program gereja ini secara finansial. Dan terima kasih juga untuk banyak support dari jemaat, non-jemaat juga memberikan support untuk gereja kita ini. Puji Tuhan, terima kasih. Seperti biasa saya akan menutup pertemuan kita ini dengan doa, dan biarlah saya boleh mendoakan Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk pertemuan dalam minggu ini, penutupan di bulan Juli. Kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah apa yang sudah dibahas ini boleh membekali kami, dan kami rindu supaya kami semua mengalami restorasi. Dan kami yakin restorasi adalah dimulai dari diri kami sendiri, dan biarlah Tuhan menolong kami untuk kami merestorasi diri kami, dan kami percaya kalau kami sudah berubah, keluarga kami akan berubah, gereja kami akan berubah, masyarakat pun akan berubah, dan pada akhirnya bangsa dan negara kami pun ikut berubah. Memang ini adalah pekerjaan besar yang kami mendapatkan kepercayaan dari Tuhan, bahwa kami memang harus menjadi terang dan garam dunia. Maka itu Bapa, mampukan setiap kami untuk kami boleh berubah. Dalam hal ini kami belajar untuk kami tidak mudah iri hati, untuk kami tidak cemburu terhadap keberhasilan orang, karena semua iri hati, semua perasaan cemburu itu muncul dari hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami berdoa biarlah Tuhan memberikan kemampuan kepada kami, supaya kami bisa sungguh-sungguh berkarakter Kristus dan berjiwa misioner. Terima kasih Bapa, apabila ada di antara kami yang punya pergumulan hidup, Tuhan tolong, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan buka jalan. Dan apabila ada kami yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Tentu kami berdoa bagi gereja kami, GBI Mawar Saron Jakarta dan cabang-cabang. Tuhan memberkati. Dan kami doakan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami menutup program Faith Minutes Live episode ini. Ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari. Selesai sudah program kita pembekalan karakter Faith Minutes ini. Biarlah kita akan ketemu dalam pertemuan minggu depan dalam program yang sama. Bapak Ibu jangan lupa, kita juga punya program tengah minggu lainnya, namanya adalah Faith Bible Minutes, program pembekalan Alkitab. Bapak Ibu boleh mengikutinya dengan pembahasan serial 28 gelar dan nama dari iblis menurut Alkitab. Bapak Ibu akan sangat diperlengkapi dengan pembahasan tersebut. Tentu jangan lupa setiap hari Minggu kita ibadah Minggu seperti biasa, pukul 6 pagi, pukul 9 pagi, pukul 1.30 siang, dan pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih, kami semua undur diri dari GBI Mawar Saron dalam program Tengah Minggu Faith Minutes Live. Tuhan Yesus memberkati.